Hai, jumpa lagi di channel Ulas Ilmu Data. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, kita juga akan belajar bagaimana membuat diagram batang, histogram, poligon, dan OGIF dari tabel distribusi yang telah kita buat. Misalkan kita memiliki sebuah dataset yang terdiri dari 5 data, katakan nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik. Dari data ini, kita bisa dengan mudah tahu berapa nilai minimum dari data tersebut dan berapa nilai maksimum dari data tersebut. Ketika kita tambah sedikit datanya, misal menjadi 9, kita juga masih dengan mudah bisa tahu berapa nilai minimum dan maksimum dari data tersebut. Akan tetapi, kalau datanya pertama menjadi 4 kali lipat, 5 kali lipat, maupun berlipat-lipat, untuk menentukan nilai yang paling mudah saja seperti nilai maksimum dan minimum, kita sudah mulai kesulitan. Apalagi jika datanya sudah tingkat dunia, seperti data kejadian kasus positif COVID di seluruh dunia. Tidak akan ada orang yang mau membaca datanya satu persatu, kecuali datanya itu sudah disajikan ke dalam tabel atau grafik. Nah, karenanya kita membutuhkan alat yang namanya statistik deskriptif. Salah satu jenis statistik deskriptif yang biasa kita gunakan adalah grafik dan diagram. Ada berbagai macam jenis grafik dan diagram yang bisa kita pakai untuk menyajikan data kita dari data mentah ke dalam data yang lebih mudah kita pahami. Bagaimana memilih grafik atau diagram yang tepat untuk data kita akan kita pelajari pada video yang lain. Sebelum kita bahas grafik dan diagram, sebelumnya kita bahas dulu bagaimana menyederhanakan data kita ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Akan kita kerjakan melalui 4 tahap berikut ini. Yang pertama adalah menghitung nilai R atau range yang didefinisikan sebagai nilai H dikurangi nilai L. Langkah kedua, menghitung banyaknya kelas atau K yang dirumuskan sebagai 1 ditambah 3,32 kalikan log N. N-nya merupakan banyaknya sampel. Dalam buku yang lain ada yang menuliskannya 3,3 atau 3,322 kali log N. Itu sama sekali tidak masalah karena bedanya sangat tidak signifikan. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai I. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah menyusun data ke dalam bentuk tabel. Jika kita memiliki suatu dataset, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terendah ke yang tertinggi, karena hal ini akan berguna untuk memudahkan kita ke dalam langkah-langkah selanjutnya. Langsung saja ke langkah yang pertama. Dari dataset yang kita urutkan tadi, kita hitung nilai H dan L dulu. Dari sini bisa dengan mudah kita ketahui nilai minimum dari dataset kita adalah 1, sehingga kita dapatkan nilai L-nya adalah setengah. Kemudian nilai maksimumnya adalah 98, sehingga nilai H kita dapatkan 98,5. Dari sini bisa kita hitung nilai R yang kita peroleh 98. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya kelas atau K. Pertama kita butuh nilai N dulu, kita hitung berapa data yang kita miliki. 36 ini kita substitusikan ke dalam log N. N-nya diganti dengan 36 sehingga kita peroleh log 36 adalah 1,56, bisa dihitung dengan kalkulator ataupun dengan komputer karena untuk menghitung manualnya cukup menyita waktu ya. Kita hitung nilai K, kita peroleh 6,17. Nah, jika nilai K ini berupa pecahan, berapapun nilainya, selalu kita bulatkan ke atas. Kenapa? Pertama, banyaknya kelas tidak mungkin pecahan. Kedua, jika pecahan yang kurang dari setengah kita bulatkan ke bawah, maka akan ada beberapa data yang tidak masuk ke kelas manapun. Selanjutnya, ke langkah yang ketiga,
kita hitung nilai I dari R dan K yang telah kita peroleh. Kita dapatkan nilai I-nya adalah 14. Kebetulan di sini nilainya bulat. Jika nilai I-nya itu berupa pecahan, seperti halnya K selalu dibulatkan ke atas. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyusun data ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita mulai dari nilai K yang telah kita miliki yaitu 7. Apa artinya? Artinya nanti dalam tabel yang akan kita buat terdapat 7 kelas. Kemudian langkah ketiga sekaligus langkah keempat, I sama dengan 14 artinya intervalnya sama dengan 14. Atau banyak range data yang akan masuk ke dalam tiap kelas ada sebanyak 14 bilangan bulat berurutan. Misalkan pada kelas yang pertama, kita mulai dari nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah 1, sehingga kita hitung 14 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari 1. Yaitu 1, 2, sampai 14. Jika nilai minimumnya bukan 1, misalkan 3, maka kita menghitung 14 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari 3. Yaitu 3, 4, 5, sampai 16. Sehingga pada kelas pertama kita memiliki batas kelas semuanya adalah 1 sampai 14. Sama halnya dengan kelas kedua, kita mulai dari 15. 14 bilangan bulat berurutan dari 15, yaitu 15, 16, 17, sampai 28. Kita dapatkan batas kelas semu kelas kedua adalah 15 sampai 28. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya. Kemudian untuk menentukan frekuensi pada kelas pertama, kita lihat data set kita yang memiliki nilai dari 1 sampai 14. Kita hitung ada berapa data? 11, sehingga frekuensinya kita isikan 11 untuk kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua, pada dataset yang kita miliki ada 12 data yang memiliki nilai dari 15 sampai 28. Sehingga kita isikan frekuensinya adalah 12. Begitu juga dengan kelas yang lainnya. Ini adalah tabel minimal yang bisa kita buat. Kalian juga bisa menambahnya dengan kolom-kolom lain sesuai kebutuhan kalian. Misal di sini saya tambahkan dengan kolom batas kelas nyata, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Untuk menghitung batas kelas nyata, kita gunakan batas kelas semu. Dengan batas bawah pada batas kelas nyata merupakan batas bawah dari batas kelas semu dikurangi setengah, batas atasnya merupakan batas atas pada kolom batas kelas semu ditambah setengah. Gitu. Sehingga hasilnya adalah X yang lebih dari 0,5 dan X yang kurang dari sama dengan 14,5. Begitu juga untuk kelas yang lainnya. Untuk kolom frekuensi kumulatif diperoleh dengan frekuensi pada kelas yang ingin kita hitung ditambahkan dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Karena pada kelas pertama belum ada frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, maka untuk kolom frekuensi kumulatifnya sama dengan nilai frekuensi. Untuk kelas kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 12 ditambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 11, sehingga hasilnya 23. Dan untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 29, begitu seterusnya. Kemudian untuk menghitung nilai frekuensi relatif, kita butuh nilai total data atau jumlah frekuensinya, yaitu 36. Nah, untuk menghitung frekuensi relatif,
itu kita bagi frekuensi kelas yang ingin kita hitung dibagi dengan total frekuensinya. Kelas pertama yaitu 11 dibagi 36 atau 0,3. Untuk kelas kedua berarti 12 dibagi 36 atau 0,33 dan seterusnya. Setelah kita selesai membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian bisa kita buat diagram batangnya. Untuk diagram batang, kita cukup menggunakan kolom batas kelas semu dan kolom frekuensi. Dengan garis horizontalnya merupakan batas kelas semu dan garis vertikalnya merupakan frekuensi. Untuk kelas yang pertama, kita buat batangnya dengan batas pada garis horizontal atau sumbu X adalah 1 sampai 14 dengan tingginya 11. Untuk kelas kedua, batasnya adalah 15 sampai 28 dengan frekuensinya 12 dan seterusnya. Nah, jika kalian perhatikan, pada diagram batang ini masih ada jarak antara batang pada kelas pertama dan kelas berikutnya. Itu karena seandainya kalian memiliki data bernilai 14,5, dia tidak masuk ke kelas manapun dalam diagram batang ini. Untuk itu, kalian bisa menggunakan histogram. Nah, untuk membuat histogram, kolom yang kita butuhkan adalah kolom batas kelas nyata dan frekuensi. Kemudian untuk poligon, kita butuh nilai titik tengah. Sehingga kita hitung dulu titik tengahnya. Untuk titik tengah merupakan jumlahan dari batas bawah dan batas atas dibagi dengan 2. Kalian boleh menggunakan batas kelas semu maupun batas kelas nyata. Hasilnya sama saja. Untuk kelas pertama titik tengahnya adalah 7,5. Begitu juga dengan kelas lainnya kita hitung dengan cara yang sama. Untuk histogram, pada garis horizontalnya merupakan batas kelas nyata dan garis vertikalnya merupakan frekuensi. Pada histogram ini, karena kita menggunakan batas kelas nyata, maka antara batang diagram kelas 1 dan kelas berikutnya tidak ada jarak atau saling berdempetan. Tahu bedanya kan dengan diagram batang sebelumnya? Kemudian untuk yang kelas kedua, frekuensinya 12, kelas lainnya. Begitu seterusnya. Kemudian, pada frame yang sama, kita gambar juga poligon. Bisa juga kalau kalian ingin menggambarnya pada frame terpisah. Dalam poligon, untuk garis horizontalnya, kita gunakan titik tengah. Jadi pertama kita buat titik tengah dulu untuk kelas pertama, yaitu 7,5. Kemudian kita tarik garis lurus vertikal sampai ke frekuensi. Begitu juga dengan kelas lainnya. Sehingga kita dapatkan semua titik-titiknya untuk semua kelasnya. Kemudian kita menghubungkannya mulai dari batas bawah pada kelas pertama, yaitu 0,5. Nah, itu dia histogram dan poligon yang bisa kita buat dari dataset yang kita miliki. Selanjutnya adalah OGIF. Yang membedakan OGIF dengan diagram atau grafik-grafik yang lainnya adalah dalam OGIF yang digunakan dalam sumbu Y-nya atau garis vertikalnya adalah frekuensi kumulatif. Kemudian pada garis horizontalnya atau sumbu X-nya yang digunakan adalah batas atas pada kolom batas kelas nyata. Jadi kita tidak menggunakan keseluruhan batas kelas nyata, tapi kita gunakan cukup batas atasnya. Kalau kalian perhatikan, dalam kolom batas kelas nyata ini, batas atas suatu kelas merupakan batas bawah kelas berikutnya.
Nah, seperti dalam contoh ini, batas atas kelas pertama itu sama dengan batas bawah kelas kedua. Itu artinya batas bawah kelas pertama sama dengan batas atas kelas ke-0. Karena itu untuk kelas ke-0-nya atau titik potong terhadap sumbu X-nya adalah setengah. Kemudian untuk kelas pertamanya frekuensi kumulatifnya adalah 11. Kelas kedua frekuensi kumulatifnya 23, selanjutnya 29, dan seterusnya. Sampai kelas ke-7, yaitu 36, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Nah, itulah OGIF yang bisa kita buat dari dataset kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini jelas ya. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan nantikan video-video berikutnya. Bye!